Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, dari Pastori WSAB Jemaat Tamalandria, saya menyapa Ibu Bapak. Selamat pagi, selamat menyambut hari kasih karunia Tuhan. Mari saudara-saudara Ibu Bapak yang terkasih, kita nyatakan pujian dan syukur kita atas segala kasih karunia Tuhan. Mari bersama teduhkan hati, beribadah, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan Harian Toraya edisi 16 Februari 2023 bersama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 25. Ulangan 23 ayat 21 sampai 25. Mari sebelum kita mendengar firman-Nya, kita mohonkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kiranya apa yang bisa kami persembahkan kepadamu pada pagi ini Tuhan, yaitu hidup kami, kiranya berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk segala karyamu. Kami terberkati di dalam beristirahat. Kami dilayakkan untuk masih menyaksikan kebesaran, kemuliaan, kekuasaan-Mu dan kasih-Mu. Hari ini kami sambut dengan pujian, syukur, dan sukacita. Dan kami yakin bahwa kami tidak berjalan sendiri untuk beraktivitas dan menikmati berkat-Mu. Tetapi ada kuasa, ada penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Firman-Mu akan semakin memberi kami kekuatan, bahkan membuka jalan bagi kami. Jalan kami akan terang melihat di mana kehendak Tuhan. Kiranya kami semua berjalan di dalam firman itu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami dan mengertinya. Kami sadar kami tidak sanggup menyelami maksud Tuhan dalam firman ini. Kami membuka hati, membuka hidup kami untuk diterangi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Ulangan 23 ayat 21 sampai 25. Firman Tuhan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikian, saudara-saudara, ibu bapa, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Untuk perikop ini, bersama kita akan merenungkan satu tema, mempedulikan diri dan orang lain. Mempedulikan diri dan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, tetapi mengabaikan dirinya sendiri dan keluarganya. Mungkin hal itu saudara anggap aneh. Apa artinya pengorbanan diri bagi orang lain jika hidup secara pribadi dan bagi keluarga menjadi berantakan?
berbanding terbalik, saudara-saudara. Oleh karena itu, seharusnya keduanya harus diberi perhatian yang sama. Pesan-pesan dari perikop ini dapat dilihat sebagai pesan kepedulian terhadap orang lain dan kepada diri sendiri. Peduli kepada orang lain yaitu, pertama, peduli terhadap nasib budak yang melarikan diri. Mungkin mereka lari dari penindasan atau tekanan dari majikannya. Itu ayat 15 sampai 16 sebelum pembacaan kita. Kedua, peduli terhadap sesama saudara dengan tidak memungut bunga. Ayat 19 sampai 20. Dan hanya kepada orang asing mereka diizinkan mengenakan bunga pinjaman. Kebanyakan orang asing datang untuk berdagang, sementara sebagian besar dari penduduk Israel adalah petani. Hal ini menekankan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan makanan di dalam perjalanannya. Peraturan ini dirancang untuk orang-orang yang dalam perjalanan jauh yang tidak sempat membawa bekal makanan. Peduli terhadap diri sendiri dan keluarga diwujudkan dengan cara peduli terhadap integritas pribadi, sehingga tidak sembarangan bernasar. Bila sudah bernasar, yang bernasar harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Peduli terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian hidup dan integritas pribadi, maka itu berarti menghormati Tuhan. Mempedulikan orang lain dan memberi perhatian terhadap diri sendiri harus diberikan porsi yang seimbang. Dengan peduli terhadap diri dan orang lain adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Demikianlah dan berbahagialah kita saudara-saudara. Mari bersama melihat kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri, penuh perhatian terhadap sesama. Kita bisa menjadi bagian untuk berbagi. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami boleh diberi ruang dan waktu, bisa mempersekutukan diri melalui renungan harian Toraya, dan kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Firman yang selalu mengajarkan kami bagaimana mewujudkan kasih dalam kehidupan kami pribadi dan kepada orang lain. Bapa, kiranya firman ini sempurna hanya karena kuasa Roh Kudus menolong kami. Bagaimana kami saat kami menjalani kehidupan, kami benar-benar menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan apa yang ada pada kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau selalu setia dan kasih-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terkadang kami meminta dan memohon untuk mensyukurinya, namun terkadang kami lupa Tuhan untuk bersyukur. Tuntunlah kami sehingga kami menjadi umat yang sadar, menghargai, menghormati dan mensyukuri berkat-berkat-Mu, sehingga nasar-nasar yang kami lakukan menjadi suatu kesaksian iman bahwa segala sesuatu yang kami miliki asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan kami sebagai saudara bersaudara di pagi ini, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, yang boleh bergabung dalam persekutuan bersama jemaat Tamalandrea dalam renungan harian Toraya pagi ini. Hamba berdoa untuk mereka semua Tuhan, berkat-Mu, rencana-Mu telah Engkau rancangkan, yaitu rancangan damai sejahtera. Olehnya itu mereka akan terberkati dengan firman ini. Mereka akan kuat, mereka akan bersandar, dan mereka akan selalu bersyukur. Bahkan mereka akan menjadikan hidup mereka sebagai saluran berkat dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah mereka dalam satu keluarga. Berkati ayah, berkati ibu, berkati anak-anak mereka. Dengan hikmat-Mu menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka terus membangun ikatan cinta kasih di dalam Kristus. Mereka menikmati kebahagiaan bersama. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kekuatan, supaya mereka
semangat kuat menjalani aktivitas, dan bahkan di dalam menerima berkat-Mu itu tidak akan pernah melupakan untuk bersyukur. Mereka akan selalu mewujudkan dan menggenapi nasar-nasar mereka. Bapa di dalam sorga terus dan terus berdoa, Tuhan, sungguh banyak saudara-saudara kami yang merindukan kelepasan dari pergumulan mereka. Pergumulan karena sakit penyakit. Banyak di antara mereka, Tuhan, yang sudah menaun dalam penderitaan karena gangguan penyakit, entah stroke, entah cuci darah, dan banyak-banyak penyakit yang mempengaruhi kehidupan mereka. Juga mereka yang sementara dalam proses pemulihan. Bahkan ada juga saudara-saudara kami yang kini sementara menjalani proses tindakan-tindakan dari dokter di rumah sakit. Olehnya itu Tuhan, kepadamu sajalah kami berserah. Hamba berdoa untuk mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati semua bentuk layanan yang mereka terima, baik dari keluarga ataupun dari medis dan juru rawat dokter. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami tidak berjalan sendiri. Apa yang kami mau lakukan di dalam kehidupan hari ini, kami sandarkan kepadamu. Tuhan menyediakan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh lakukan itu. Tuhan melindungi kami sehingga kami beroleh damai sejahtera, dan Tuhan memperlengkapi kami dengan kecukupan, dan kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari jalanilah hidup hari ini. Apa yang saudara alami, baiklah itu saudara syukuri dan nikmati, dan biarlah apa yang Tuhan nyatakan sebagai berkat bagimu, kiranya itu menjadi suatu bagian yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadilah saluran berkat Tuhan. Mari saudara-saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Selamat menjalani hidup pada hari ini. Jalani dalam kekuatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Selamat beraktivitas.